Shalom, selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ibadah di NCC. Terima kasih Pastor Lili untuk kesempatan yang diberikan. Pastor Yanwar juga ikutan datang, terima kasih. Dan Ibu Nili, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita akan kali ini temanya sebagai kesimpulan dari 2 topik seminar kemarin tentang Yudea dan Samaria, kenapa penting buat iman Kristen, dan juga tentang Yerusalem, kenapa penting buat kita. Dan tadi di gerejanya Pastor Yanwar membahas tentang Tuhan kita Yesus, Yeshua sebagai Raja. Karena memang inilah yang ditunggu-tunggu. Kayak ibaratnya film ya. Filmnya tuh akan berakhir dengan kedatangan sang Raja. Raja di atas segala raja. Nah sekarang topiknya adalah Israel dan kedatangan Yeshua. Kenapa harus ada Israelnya? Nah tadi lagunya bagus sekali ya. Saya baru pertama kali tuh denger, itu lagu baru ya, bener ya. Oh saya pikir kok saya baru tahu ini lagu gitu loh, kemana aja nih saya gitu ya. Ternyata puji Tuhan memang lagu baru. Dan saya langsung teringat ayat di Yeremia 31. Saya bacakan ya, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kalau Bapak Ibu baca Yeremia 31 ini, perikopnya adalah perjanjian baru. New Covenant. New Covenant antara Tuhan kita dengan Israel dan Yehuda. Dan Tuhan mengatakan di sini bahwa Dia mengasihi Israel dengan kasih yang kekal. Jadi Bapak Ibu semua, tadi saya aminkan bahwa Tuhan pasti tidak akan berhenti mengasihi saya. Dan Bapak Ibu masing-masing. Kenapa? Karena Bapak Ibu jauh lebih berharga dari bangsa Israel. Kok bisa? Padahal Tuhan ngomong kayak gitu di Yeremia 31 ayat 3. Mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Karena apa? Karena Bapak Ibu semua, saya sudah dibeli dengan darah Yesus. Darah Yeshua. Jadi kita nih kalau Tuhan mengasihi Israel dengan kasih yang kekal, kita adalah mengasihi dengan kasih yang kekal dan kekal dan kekal dan kekal. Mungkin kayak gitu ya ayatnya kalau ada. Karena memang kita sudah dibeli dengan darah Kristus. Dan kalau kita baca di Alkitab kita Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus makan malam Paskah terakhir bersama-sama dengan murid-murid, Dia mengatakan darah perjanjian. Jadi itu bukan sekedar darah yang biasa-biasa saja, tapi darah perjanjian. Nah Bapak Ibu, mari kita ke topik tentang Israel dan kedatangan Yeshua. Nah saya ingin memperlihatkan kegiatan saya dulu. Bisa dibilang kegiatan yang sudah berlangsung 2016, sejak 2016 sampai 2022. Sebelum serangan teror 7 Oktober 2023. Habis itu saya nggak mengadakan kegiatan lagi karena takut didemo. Terus terang ya saya bukan manusia sempurna, ada rasa takut juga. Takutnya yang didemo itu orang-orang yang datang. Bukan sayanya sih oke-oke aja. Tapi orang yang datang kasihan nanti. Nah ini adalah kegiatan-kegiatan saya mengedukasi tentang Israel melalui Festival Film Toleransi. Acaranya gratis. Film-filmnya saya beli, hak tayangnya. Jadi legal, bukan ilegal. Karena apa? Karena kita melakukan cara yang benar. Nah cara yang benar adalah beli hak siar. Bapak Ibu bisa lihat anak-anak pesantren datang karena pemilik pesantrennya senang dengan apa yang saya lakukan. Jadi santri-santrinya disuruh datang nonton film. Nah ini dia pesertanya 90% sebetulnya orang
non-Kristen. Yang sebelah kanan bawah itu anak mahasiswa dari UKI. Baru-baru aja disuruh sama dosennya untuk datang. Jadi ini salah satu kegiatan, saya puji Tuhan dapat ruangan auditorium ini gratisan dan dari Kedutaan Besar Prancis. Dan mereka semua selesai nonton film, biasanya ada tanya jawab Bapak Ibu. Yang menang dapat oleh-oleh dari Israel. Jadi semuanya pokoknya berbau Israel aja. Jadi puji Tuhan ini sudah berlangsung sejak 2016 sampai 2022. Dan saya mengedukasi untuk semua kalangan. Saya pernah diundang oleh Pemda Bandung. Yang datang ternyata para veteran. Saya pikir waduh nanti habis itu saya akan dikomplain. Karena ngomonginnya tentang Israel. Tapi malah mereka penasaran. Seneng karena apa? Veteran. Orang-orang yang pernah berperang dan mereka tahu Israel itu punya tentara yang hebat. Jadi abis itu mereka malah datang deketin saya minta foto bareng. Jadi puji Tuhan, Tuhan bisa menggerakkan banyak orang. Kalau yang sebelah kanan Bapak Ibu ini mengajak anak-anak untuk nonton film Holocaust di sebuah sekolah SMP. Jadi Tuhan buka jalan Bapak Ibu. Saya diundang ke kampus-kampus Islam, saya diundang ke pesantren. Dan di pesantren, di masjid saya bisa ngomong tentang Israel. Jadi saya percaya bahwa semua orang Tuhan kasihi. Termasuk mereka yang belum kenal. Makanya Tuhan Yesus kasih amanat agung. Karena mereka pun ini adalah jiwa-jiwa yang berharga. Yang paling kiri bawah ini adalah ketika sebuah sekolah tinggi agama Islam negeri di Purwokerto ngundang saya. Untuk ngomongin apa? Israel Bapak Ibu. Jadi kenapa saya berani ngomongin tentang Israel? Karena sebetulnya peminatnya banyak. Gitu ya. Mereka haus dan lapar untuk ingin tahu kebenaran tentang bangsa Israel. Dan kenapa saya berani juga? Karena ini adalah akhir zaman. Jadi Bapak Ibu kapan akhir zaman? Alkitab kita mengatakan di Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Elohim telah menjadikan alam semesta. Jadi maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus, Yeshua. Dan Yeshua sudah datang 2000 tahun yang lalu. Jadi akhir zaman tuh bukan sekarang Bapak Ibu. Tapi 2000 tahun yang lalu sejak Yesus lahir. 1 Petrus 1 ayat 5. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Elohim karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kalau Bapak Ibu ganti kata keselamatan dengan bahasa Ibrani adalah Yeshua. Jadi kalau kita artikan Yeshua yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Ketika lahir menjadi manusia. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Akhir zaman sudah dimulai sejak kedatangan Yesus yang pertama kali. Bukan orang tuh banyak yang bilang ini udah mau deket akhir zaman, akhir zaman. Padahal kalau menurut definisi Alkitab sudah dari 2000 tahun yang lalu. Jadi kita sudah di ujung dari akhir zaman. Ngeri-ngeri sedap. Nah ini adalah sejumlah ayat tentang akhir zaman di Alkitab kita. Kata akhir zaman Bapak Ibu di perjanjian lama disebut 8 kali hanya di kitab Daniel. Dan yang luar biasa Tuhan Yesus ketika mengutip tentang akhir zaman
tanda kedatangannya di Matius 24, Tuhan Yesus mengutip tentang kitab Daniel. Jadi nyambung. Itulah yang luar biasa dari Alkitab kita. Ayat mengonfirmasi ayat. Nabi dikonfirmasi oleh para rasul. Jadi kayak saling berkaitan, saling berhubungan. Tidak ada yang terpisah-pisah. Makanya saya sebenarnya tidak setuju dengan pembagian Alkitab Gideon yang hanya perjanjian baru. Karena sulit untuk memulai dari perjanjian baru dari Matius. Ada kisah tentang orang yang berteriak, Yesus anak Daud. Tolong saya, anak Daud dari mana? Gitu ya. Orang harus ngerti, oh Daud itu raja Israel. Oh suku Yehuda, Tuhan punya janji keturunannya akan menjadi raja yang kekal. Tiba-tiba ngomong anak Daud, mereka akan bingung. Jadi harus satu paket. Dan di perjanjian baru ada 11 kali kata akhir zaman. Di Matius 13 ayat 36 sampai 43 Yesus menyampaikan perumpamaan yang merujuk pada akhir zaman. Matius ditulis untuk orang Yahudi. Makanya yang ditulis adalah tentang kedatangan kerajaan sorga. Kenapa ditulisnya kerajaan sorga bukan kerajaan Tuhan? Karena orang Yahudi tidak boleh mengucapkan kata Tuhan dengan sembarangan. Makanya penulis kitab Matius menggantinya dengan kata sorga. Padahal yang dimaksud adalah kerajaan Tuhan itu datang ke bumi. Inilah yang membuat banyak orang memikirkan, beranggapan bahwa kerajaan itu di sorga, bukan di bumi. Gara-gara perkataan atau diksi kerajaan sorga tadi. Penulis Matius orang Lewi. Jadi memang dia dari imam besar, dari keturunan Lewi, keturunan para imam. Jadi mereka tahu banget gak boleh mengucapkan kata Tuhan dengan sembarangan. Yesus menjanjikan akan menyertai hingga akhir zaman. Yeshua membangkitkan bagi yang tidak terhilang pada akhir zaman. Jadi ini ayat yang menarik juga Bapak Ibu untuk dikhotbahkan. Kok bisa ada yang terhilang? Jadi keselamatan tidak 100% dong, jangan-jangan nih. Karena bisa ada yang terhilang loh, yang dibangkitkan hanya yang tidak terhilang. Yang menolak Yesus akan dihakimi pada akhir zaman. Yohanes 12 ayat 48. Orang Yahudi tahu kebangkitan manusia di akhir zaman. Kelompok apa? Farisi. Orang Saduki tidak tahu. Tidak mengenal kebangkitan. Hanya orang Farisi. Marta yang dikatakan tidak duduk di kaki Tuhan Yesus. Marta yang sibuk di dapur ternyata punya pengetahuan bahwa dikatakan aku tahu bahwa Lazarus akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Yohanes 11 ayat 24. Jadi Marta ini justru pengetahuan Alkitabnya lebih banyak sebetulnya daripada si Maria, jangan-jangan. Kan kita nggak tahu ya, nggak dikasih background story-nya. Tapi di sini dikatakan di Yohanes ceritanya Marta tahu bahwa Lazarus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Lalu Yudas 1 ayat 18, pada akhir zaman ada pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Ini adalah orang-orang yang mungkin saat ini kalau di dunia barat itu orang-orang leftist. Orang-orang kiri, liberal yang mengabaikan firman Tuhan. Mengabaikan kebenaran Alkitab. Sekarang teman-teman anak saya 2, umur 28 dan 27. Cowok dua-duanya. Yang umur 27 ini kasihan. Teman-temannya semuanya liberal. Cewek-cewek merokok. Cewek-cewek semuanya gak peduli agama. Jadi dia susah dapat pacar.
Karena anak saya orangnya konservatif. Saya udah bilang, kamu pacaran aja sama ini temenmu. Enggak mah, dia leftis. Sama yang ini aja, enggak mah, dia merokok. Jadi anak saya idealis. Nah itu kondisi zaman pada akhir zaman. Nah, menyangkut akhir zaman ada satu yang menarik, yakni janji kedatangan Yeshua. Pertama, janji itu diberikan kepada orang Yahudi dulu. Matius 23 ayat 39, dan aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan huruf besar semua adalah nama diri Tuhan, YHWH. Dalam kekristenan kita mengenal Tuhan punya nama diri. Nama panggilan, nama sebutan. Beda dengan nama diri. Jadi nama diri Tuhan kita adalah YHWH. Sebutannya apa? Saya tidak tahu, terus terang. Kenapa? Karena waktu saya tanya ke orang Yahudi, mereka juga nggak tahu. Mereka menyebutnya dengan kata Hashem. Baruch Hashem, puji Tuhan. Atau Adonai. Setiap kata Tuhan huruf besar di Alkitab berbahasa Ibrani, YHWH dibacanya Adonai. Nah, janji Tuhan suatu saat nanti orang Yahudi akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Janji juga diberikan kepada kita, orang yang percaya kepada Yesus Yeshua. Matius 24 ayat 44 berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena apa? Anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, Yeshua menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia. Ini adalah kata yang digunakan oleh Daniel ketika melihat sosok penglihatan anak manusia. Jadi Tuhan Yesus mengonfirmasi penglihatan Daniel itu. Bahwa Tuhan bisa berbentuk manusia. Jadi orang Yahudi itu sebetulnya tahu Yesus itu siapa. Cuma mereka belum ngakuin aja supaya kita selamat. Amin. Sebab kalau mereka udah selamat, ya kita gak bisa dicangkokan, pintunya tertutup. Jadi beruntung juga Bapak Ibu, mereka menolak Yesus. Karena akhirnya keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain termasuk kita. Yohanes 14 ayat 3 dan 18. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wahyu 3 ayat 3b, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 22 ayat 20, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus, Yeshua. Jadi janji Tuhan kepada orang Yahudi dan kepada kita sama. Sama-sama Tuhan Yesus bilang akan datang kembali. Nah Bapak Ibu, kita sudah tahu ini adalah akhir zaman. Tanda kedatangan Yeshua. Kita lihat dari dua versi yang berbeda sedikit. Matius 24 ayat 3 sampai 44, kalau saya deskripsikan ayatnya, Bapak Ibu akan menemukan ada 21 tanda. Kenapa ada warna yang berbeda-beda? Warna biru, poin 6 dan 7, 20 dan 21 itu untuk orang percaya.
Apa saja? Orang percaya akan disiksa. Sudah terjadi di mana Bapak Ibu? Nigeria, Sudan, Ethiopia. Orang percaya disiksa, dibunuh, dibenci semua bangsa karena nama Yesus, Yeshua. Murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. Ini akan kita alami Bapak Ibu. Poin 20, ada yang diambil, ada yang tertinggal. 21, berjaga-jaga, siap sedia. Yang warna kuning ini yang positif. Injil diberitakan ke seluruh dunia, tanda akhir zaman. Sampai hari ini Bapak Ibu, penginjilan banyak terjadi. Namun belum banyak pemuritan. Orang pilihan dikumpulkan ini pada saat rapture. Yang positif lagi adalah 18, pohon ara bertunas. Tuhan Yesus mendeskripsikan hal-hal yang ngeri-ngeri. Perang, kelaparan, gempa bumi, orang percaya disiksa, dibunuh. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus ngomongin pohon. Sebagai salah satu tanda kedatangannya. Kita lihat, kita bandingkan dengan yang di Lukas. Nah, di Lukas 21 ayat 7 sampai 36 mirip-mirip ya Bapak Ibu. Kalau tadi ada 21, ini 27. Di sini bedanya mungkin ada penyakit sampar. Penyakit sampar ini wabah. Kata sampar dalam Alkitab kita itu selalu melambangkan sebuah penyakit, sebuah wabah menular. Kemarin kita ngalamin COVID. Sekarang saya kemarin dari New York ada wabah flu yang disebut dengan varian K, super flu. Kita nggak tahu apakah ini nanti akan ada penyakit wabah lagi. Karena Alkitab sudah mengatakan demikian. Orang percaya akan ditangkap, dianiaya, dibawa ke hadapan raja dan penguasa untuk bersaksi, diserahkan oleh keluarga. Bapak Ibu mungkin akan dikhianati oleh anggota keluarga terdekat kita. Dibunuh, dibenci semua orang karena nama Yesus ini sama. Tapi ada juga janji Tuhan yang positif. Tidak sehelai dari rambut kita akan hilang kalau bukan karena kehendak Tuhan. Gak bakal sehelai rambut kita hilang. Tapi kalau karena Yesus kita mati, kita berbahagia. Jadi Bapak Ibu ini semua deskripsi. Dan lagi-lagi Bapak Ibu akan melihat ada kata apa? Pohon ara dan pohon lain bertunas. Tuhan Yesus bicara tentang pohon ara. Karena pohon ara adalah simbol tentang Israel. Bapak Ibu akan menemukan kata-kata pohon ara di contoh-contoh di Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab Ibrani. Jadi pohon ara bertunas adalah tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah Bapak Ibu ini adalah rujukan kelahiran Israel modern. Setelah Israel dijajah oleh berbagai bangsa, kemarin kita sudah lihat slide-nya ya Bapak Ibu yang kemarin mungkin belum datang. Kasih intip sendiri, Pak Frans mungkin mau lihat. Kan Pak Frans kemarin belum datang. Nah ini dia para penjajah tanah perjanjian. Jadi pohon ara bertunas itu terjadi setelah era mandat Inggris. Setelah Inggris berakhir kekuasaannya pada 14 Mei 1948, pohon ara itu bertunas, lahir kembali. Matius 24 ayat 32. Tuhan Yesus berkata demikian, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saya kasih warna merah di kata musim panas. Pohon ara yang bertunas telah tergenapi pada
14 Mei 1948. Israel dan Indonesia hampir sama kelahirannya. Dan rencananya Pastor Lili akan ke Israel di bulan Mei supaya kita mengalami hari kemerdekaan Israel. 14 Mei 2026. Yeremia 30 ayat 21a menjanjikan pemulihan Israel. Dikatakan orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Ketika Israel merdeka diberitakan di seluruh dunia. Termasuk oleh The Palestine Post, surat kabar Yahudi pada masa itu. Sekarang namanya The Jerusalem Post. Pohon ara seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri. Ada kue isinya buah ara. Nanti bisa makan pas ke Israel. Nah Bapak Ibu perhatikan kenapa Tuhan Yesus bilang musim panas sudah dekat. Kenapa? Kenapa musim panas sudah dekat? Ya, kalau kita mengacu pada Alkitab Perjanjian Lama Bapak Ibu di Imamat 23. Tuhan menetapkan 7 hari raya Yahudi. 7 hari raya Yahudi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Karena ini mungkin bertentangan dengan pengajaran doktrin gerejawi yang umum. Musim festif 7 hari raya dibagi 2 musim. Festival musim semi dan festival musim gugur. Festival musim semi atau hari raya musim semi itu ada 4. Ada 3. Paskah, roti tidak beragi dan buah sulung. Di Alkitab, Paskah berlangsung selama 7 hari. Paskah, roti tidak beragi, buah sulung dan Pentakosta sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan adalah Paskah. Roti tidak beragi, tubuh Yesus yang tanpa dosa dimakamkan, dikuburkan. Buah sulung adalah kebangkitan Yeshua setelah 3 hari. Bangkit dari antara orang mati dan tidak akan mati lagi. Beda dengan Lazarus yang dibangkitkan tapi mati lagi. Tadi Marta bilang, aku tahu kok Lazarus akan dibangkitkan pada akhir zaman. 3 ini sudah digenapi Bapak Ibu. Tapi oleh gereja pada konsili Nisea diubah. Paskah jadi kebangkitan Yesus. Hari Raya Paskah jadi hari Jumat Agung. Ini tidak alkitabiah Bapak Ibu. Tidak sesuai Imamat 23. Paskah kematian karena Yesus adalah domba Paskah. Tapi kita merayakan Paskah hari Minggu. Ini mengubah apa yang Tuhan tetapkan. Dan ini diubah oleh konsili Nisea. Kenapa? Saya punya materi khusus tentang ini. Karena bapak-bapak gereja tidak ingin sama dengan Yahudi. Jadi kebencian terhadap Yahudi dimulai oleh bapak-bapak gereja sendiri. Ini fakta yang menyakitkan. Sayangnya fakta ini menyesatkan. Karena apa? Sampai hari ini ketetapan itu diubah dan masih berlanjut. Kesalahpahaman sejarah. Bapak Ibu, 4 hari raya sudah digenapi. 3 hari raya festival musim gugur belum digenapi. Tahun Baru Yahudi atau peniupan serunai dan Yom Kippur.
serta Pondok Daun. Jadi ada 3 hari raya yang masih harus digenapi oleh Yeshua. Rapture adalah peniupan sangkakala. Karena apa? Ketika sangkakala dibunyikan, nama kita ada nggak? Ada ya. Kan ada lagunya ya. Yom Kippur, hari raya pendamaian. Bapak Ibu sudah didamaikan oleh darah Yesus. Benar? Amin? Nah, nanti hari raya pendamaian. Setelah Bapak Ibu diangkat, Bapak Ibu dianugerahkan mahkota. Lalu Pondok Daun. Kok bisa Pondok Daun hari terakhir yang harus digenapi Yesus? Kalau dulu bangsa Israel puter-puter gurun Sinai 40 tahun. Tinggal di tenda-tenda. Di pondok-pondok. Bapak sorgawi ikut tinggal di tenda. Di mana? Di kemah suci. Di tabernakel. Bayangin Tuhan sendiri ada di tengah-tengah bangsa Israel 40 tahun selama mereka muter-muter. Karena itulah kita akan berakhir bersama dengan Tuhan. Diam bersama-sama di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Itulah hari raya terakhir yang akan digenapi oleh Yeshua. Sebagai apa? Sebagai Immanuel, Tuhan beserta dengan kita untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bilang, tariklah pelajaran dari pohon ara yang bertunas pada musim panas. Israel lahir kembali di musim panas, Bapak Ibu. Jadi kita sudah melewati musim panas. Kita tinggal menantikan peniupan serunai. Peniupan serunai, peniupan sangkakala yang terakhir. Orang Yahudi meniupkan serunai sebagai tanda kedatangan raja. Kok pas ya? Tanda kedatangan raja. Awal tahun yang baru. Nah Bapak Ibu bayangkan, lihat baik-baik. Bulan Tisri, bulannya orang Yahudi. 3 hari raya terakhir itu digenapi dalam 1 bulan. Jadi cepet banget Bapak Ibu. Dalam 1 bulan. Tisri itu kalau nggak September ya Oktober jatuhnya. Jadi kita menantikan nih bukan setahun muter gini Bapak Ibu sebetulnya. Tapi sedikit banget tuh dari musim panas. Dari Mei bulan Iyar ke Sivan, Tamus, Av, Elul, Tisri. Ibaratnya tuh mungkin hanya tinggal 5 detik atau 5 menit. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi musim panas yang Tuhan Yesus bicarakan tanpa kita mengerti penetapan hari raya Alkitabiah menurut Imamat 23. Kita gak nangkep maksudnya. Bener gak? Kita kehilangan. Mungkin kita mikir, oh iya pohon ara emang bertunas musim panas kok. Jadi kita mengabaikan maknanya. Padahal semua yang ditulis di Alkitab pasti ada maksudnya. Termasuk ini. Kalau kita udah ngerti ini maka kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah mepet. Dan Alkitab memang bilang ini memang semua harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Yeshua harus menggenapi perjanjian lama. Dalam perjalanan ke Emmaus bicara dengan 2 orang murid. Tuhan Yesus bilang Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Cuma nih saya sebel juga nih kok Lukas gak bilang ya yang dijelasin itu apa gitu loh. Lukas gak mendeskripsikan apa yang Tuhan Yesus jelaskan kepada para nabi. Kepada 2 orang murid yang ke Emmaus itu. Hanya dikasih tahu begini,
menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Kitab sucinya siapa? Ya tentu aja orang Yahudi. Waktu itu perjanjian baru belum ditulis. Alkitab yang dibaca oleh Yeshua adalah perjanjian lama. Mulai dari kitab-kitab Musa apa? Taurat, 5 kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Dalam kitab apa? Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi memang Yesus harus menggenapi semua yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nah, kita lihat legalitas Israel modern. Ketika Israel tahu bahwa Inggris sudah selesai mandatnya, maka Israel memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya dari PBB sendiri, Bapak Ibu. Karena Inggris akhirnya menyerahkan kepada PBB. Nih loh, aku ninggalin tanah hasil sebuah wilayah yang diperoleh dari kemenangan perang. Inggris menang perang dunia pertama melawan Turki. Dan waktu itu Israel dijajah Ottoman selama 400 tahun. Diserahkan kepada PBB. PBB melakukan voting pada 29 November 1947. Menghasilkan apa? Resolusi 181. Yang setuju pembagian tanah 33 negara. Yang menolak 13 negara. Termasuk negara-negara Arab yang sekarang teriak-teriak ingin punya negara Palestina. Mereka lupa tahun 1947 mereka menolak negara Palestina. Itulah kemunafikan. Sekarang mereka mau, padahal dulu mereka menolak. Jadi Bapak Ibu, ini legalitas Israel modern. Apa legalitasnya? Resolusi PBB 181. Nah, kita lihat dan kita lihat sekarang apa yang terjadi setelah Israel ini menjadi negara. Orang Yahudi mudik, pulang kampung. Karena kampungnya di mana? Di Surabaya. Di Israel, di tanah perjanjian. Yeremia 23 ayat 8, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara. Tanah utara itu apa? Utara dari Yerusalem. Utara Yerusalem adalah Uni Soviet. Gelombang kepulangan mudiknya orang Yahudi di abad 18 dari Rusia. Dari Uni Soviet. Dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Yehezkiel 37 ayat 21. Aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Inisiatifnya dari siapa? Tuhan, aku. Jadi bangsa-bangsa kenapa ngomel, kenapa komplain? Lah orang Yahudi mudik ke tanahnya sendiri. Yang berinisiatif Tuhan. Tapi orang Yahudi pasti akan mengatakan Sionis lu, Zionis gitu kan. Karena apa? Kepulangan orang Yahudi memang kembali ke Sion, nama lain dari Yerusalem. Yehezkiel 36 ayat 11, aku akan memperbanyak manusia dan hewan di atasmu sehingga mereka akan bertambah banyak dan melahirkan anak. Ini benar terjadi Bapak Ibu. Israel adalah penghasil susu terbanyak di dunia. Jumlah populasi sapinya hanya sekitar 100-an ribu ekor. Tapi susu yang dihasilkan 1,6 miliar liter per tahun.
Indonesia kebalikannya. Sapi perahnya 1,2 juta ekor. Tapi hasil susunya 100-an ribu liter. Israel menghasilkan susu terbanyak di dunia. Dan orang Yahudi gak mengenal aborsi, gak mengenal KB. Jumlah anak orang Yahudi pasangan bisa 6, bisa 7, 8, 9, 10. Itu hal yang biasa. Anak 3 orang itu dianggap belum punya anak. Anak tuh bisa 6, 7 melahirkan anak. Aku akan membuat engkau didiami seperti di masa lampau, janji Tuhan. Dan aku akan melakukan kepadamu apa? Lebih baik daripada di masa lampau. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Janji Tuhan apa? Melakukan jauh lebih baik. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang kaleng-kaleng ya. Tuhan yang benar. Tuhan yang hidup. Dan untuk apa Bapak Ibu orang Yahudi ini pulang? Untuk apa? Kita lihat Sefanya 3 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi. Dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Tuhan berjanji akan membuat Israel itu kenamaan dan kepujian. Yesaya 61 ayat 9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, orang Yahudi, jumlah orang Yahudi seluruh dunia sangat sedikit. Dibandingkan Indonesia yang 280 juta orang. Orang Yahudi seluruh dunia 15 juta orang. Tapi orang Yahudi paling banyak menerima Nobel. Hampir 300 orang Yahudi. Israel aja yang baru merdeka 1948 sudah punya 12 apa 13 peraih Nobel. Indonesia belum punya. Harus ada ya. Dari umat Kristen, peraih Nobel. Israel pada tahun 2025 menjadi negara yang paling powerful di dunia. Negara yang paling kuat. Urutannya keberapa? 10. Ini kecil-kecil cabai rawit. Ukuran kekuasaannya dari mana? Ukuran paling berkuasanya dari mana? Dari tingkat pendidikan, SDM-nya, kualitas SDM, dari harapan hidup. Jadi bukan hanya dilihat dari militer. Yang paling menurut saya nggak masuk akal adalah bahagia. Mereka bahagia nomor 8 Bapak Ibu. Untuk anak muda Indonesia di urutan hampir 170 sekian. Untuk Israel paling bahagia nomor 2 di dunia. Padahal anak muda di Israel usia 18 tahun harus wamil, wajib militer. Tapi kok bahagia ya? Tahu bahwa dirinya bisa terluka dalam perang, bisa mati dibunuh karena teroris. Tapi mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan mereka. Mereka mengenal Tuhan mereka. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang sudah melihat Israel harus eksis di akhir zaman ini. Karena apa? Tuhan akan datang kedua kali. Untuk apa Tuhan datang kedua kali? Untuk memerintah sebagai raja. Jangka waktunya 1000 tahun. Lokasinya Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena Yerusalem adalah kota yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Kemarin kita sudah bahas. Yerusalem Tuhan yang pilih. Yerusalem saat ini adalah ibu kota kerajaan. Ibu kota negara Israel. Dulu adalah ibu kota kerajaan Israel. Bapak Ibu kalau baca Sakaria 14 perikop yang diberikan oleh Lai adalah kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem.
Ini dia ayat-ayatnya. Yesus menjadi raja di Yerusalem. Karena apa Bapak Ibu? Karena memang Tuhan sudah punya janji. Tuhan sudah menetapkan. Kita bilang bisa nggak jadi pusat pemerintahannya di Jakarta aja? Nggak bisa. Atau di Vatikan, nggak bisa juga. Itu otoritasnya Tuhan, kedaulatannya Tuhan sendiri. Yang menetapkan di mana dia mau punya pusat pemerintahan. Ini kemarin kita sudah sempat bahas Bapak Ibu. Batas tanah Israel versi Yehezkiel 47. Ini adalah peta tanah perjanjian dan Yerusalem masa kerajaan 1000 tahun. Kerajaan Mesianik. Yehezkiel 48 ayat 9 bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Bagian yang warna putih tulisan P. Yehezkiel 48 ayat 10b dan di tengah-tengahnya lah terletak tempat kudus. Jadi Tuhan berkuasa atas seluruh bumi, tapi tempat kekuasaannya sebetulnya hanya ukurannya 25.000 hasta, lebarnya 20.000 hasta. Nah ini dia Bapak Ibu, akan terjadi demikian. Lokasinya beda gak dengan Israel sekarang? Sama. Makanya harus ada Israel. Karena apa? Masih ada yang belum digenapi. Dan di Yerusalem juga bukan hanya tanah Israel yang masih harus ada, Yerusalem juga tetap harus ada. Saat ini dunia ingin Yerusalem menjadi ibu kota dari Palestina, khususnya Yerusalem Timur. Namun kita ingat, jangan lupa Bapak Ibu, Sakaria 12 ayat 10, orang Yahudi harus mudik, harus pulang kampung agar Sakaria 12 ayat 10 digenapi. Mereka akan mengalami pencurahan Roh Kudus yang terakhir. Karena janji Tuhan, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Yang telah ditikam lambungnya siapa? Yesus, Yeshua. Dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Yesus adalah anak tunggal Bapa. Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Orang Yahudi, bangsa Israel selalu mempersembahkan anak sulungnya untuk Tuhan. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini belum terjadi, pembinasa kejinya belum ada Bapak Ibu. Kita belum tahu siapa sosok pembinasa keji itu. Tapi kelak dia akan berdiri, kalau tidak di Bait Suci, dia akan berdirinya di Yerusalem. Kalau kita lihat di Wahyu 11 ayat 2, tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar. Ayat ini mengonfirmasi bahwa akan ada Bait Suci. Yang ketiga, karena apa? Dikatakan di sini janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Kota suci pasti merujuk Yerusalem, bukan Mekah, bukan Vatikan, mohon maaf. Tapi Yerusalem. Banyak orang yang berpendapat ayat ini sudah tergenapi dengan adanya Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kuba Emas di Yerusalem. Belum Bapak Ibu. Karena Tuhan berikan patokan waktunya. Berapa lama? 42 bulan. Ini adalah 3,5 tahun. 3,5 tahun masa tribulasi. Ketika antikristus atau pembinasa keji atau manusia durhaka berkuasa. Jadi Alkitab kita sangat menarik. Sambung menyambung menjadi satu kisah. Ayat-ayatnya mungkin Bapak Ibu bilang, oh ini kok ayatnya kayak kemarin ya. Kok ini ayatnya, karena memang ada kaitannya. Kayak rantai. Kalau satu kelepas gak nyambung. Nah Bapak Ibu lihat,
Makanya kalau Bapak Ibu ada waktu, ada kesempatan, masih sehat, punya dana, jangan lupa datang ke Yerusalem. Minimal sekali seumur hidup. Sebelum ada bangsa-bangsa lain yang menginjak-injak kota suci 3,5 tahun lamanya. Karena apa? Kemungkinan Yerusalem memang akan jatuh ke tangan bangsa lain. Makanya Tuhan Yesus berkata, perang sebagai tanda kedatangan Yesus. Sebagai tanda kedatangan Yesua. Matius 24 ayat 6-7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun apa katanya? Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, Bapak Ibu. Bisa gak kita doa sepakat untuk menolak perang? Kalau menurut ayatnya sih memang harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Udah perang tapi kok belum kesudahan gitu ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Sama Lukas 21 ayat 9-10 juga begitu. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau Israel diserang. Bapak Ibu jangan terkejut karena semuanya harus terjadi. Kita hanya bisa doakan. Bangsa-bangsa melawan Tuhan Bapak Ibu. Mazmur 2 ayat 1-2 dan ayat 6. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapi siapa? Mesias. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Bangsa-bangsa melalui PBB melawan Tuhan. Makanya jangan heran kalau akan terjadi perang terhadap Yerusalem. Sehingga Yerusalem jatuh dan dikuasai 42 bulan lamanya. Sakaria 14 ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut. Sakaria ditulis sesudah pembuangan ke Babel. Artinya sesudah kembali pulang ke Yerusalem. Mungkin ada yang berpendapat, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut di masa Romawi tahun 70 Masehi. Memang Yerusalem jatuh di masa Romawi. Tapi yang melakukan perebutan kota Yerusalem itu hanya Romawi, hanya satu. Belum segala bangsa. Jadi ini belum terjadi Bapak Ibu. Sakaria 14 ayat 3. Kemudian Tuhan akan apa? Maju berperang. Melawan apa? Bangsa-bangsa. Seperti ia berperang pada hari pertempuran. Makanya Tuhan Yesus bilang gak usah terkejut. Ya kan? Kenapa? Karena yang akan berperang siapa? Bapak Ibu apa? Apa saya? Apa Tuhan? Tuhan. Makanya kita gak perlu takut. Gak perlu galau. Gak perlu apa ya? Kalau orang dunia tuh apa ya? Sampai harus apa ya? Mungkin beli masker oksigen. Ya kan? Bangun apa bawah tanah gitu loh. Bunker bawah tanah. Gak perlu kayak gitu. Karena apa janji Tuhan? Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa. Sakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Saitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Saitun akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ini dia lokasinya, Bukit Saitun berhadapan dengan Bukit Moria. Jadi Bapak Ibu apa yang bisa kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang berkaitan dengan keselamatan kita? Pertama, menginjil. Bapak Ibu kita sudah tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman. Karena itu kita melakukan amanat agung agar tercatat dalam kitab kehidupan.
Kalau Bapak Ibu baca Wahyu 3 ayat 5, saya tidak cantumkan ayatnya di sini supaya Bapak Ibu baca. Dikatakan nama bisa dihapus dari kitab kehidupan. Jadi pastikan bahwa nama kita tidak dihapus. Yang kedua, jadi ini kata Petrus, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 2 Petrus 3 ayat 11. Yang ketiga dari 2 Petrus 3 ayat 18, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yeshua HaMasiah. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang keempat, Tuhan akan datang kedua kali sebagai raja dan bertahta di Yerusalem dunia. Menunjukkan betapa pentingnya Yerusalem di mata Tuhan. Dan tentu sebagai orang percaya, saya dan Bapak Ibu semua, kita perlu mendoakan Yerusalem. Sesuai dengan ayat yang ditulis di Yesaya 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai. Bapak Ibu semua, pengintai-pengintai untuk Yerusalem. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Meski kita tahu akan ada perang terhadap Yerusalem, meskipun kita tahu Yerusalem akan jatuh ke tangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan selama 3,5 tahun, tapi kita tetap diminta untuk mendoakan Yerusalem karena ada ayatnya. Dikatakan apa? Jangan berdiam diri. Sepanjang hari, sepanjang malam. Mereka tidak akan berdiam diri. Mereka ini siapa? Pengintai-pengintai. Bapak, Ibu dan saya. Mazmur 122 ayat 6, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Cara untuk mendapatkan sentosa. Sentosa itu mencakup sukacita, damai sejahtera, kecukupan materi, kesehatan, pemulihan dan sebagainya. Cara untuk mendapatkan sentosa yang paling gampang tanpa Bapak Ibu banting tulang, peras keringat adalah mendoakan Yerusalem. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami siap untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami juga mau Tuhan, nama kami tetap tercatat di kitab kehidupan. Biarlah Tuhan Engkau temukan kami berharga. Biarlah Tuhan Engkau melihat darah Yesua, darah perjanjian yang menutup bungkus kami ini Tuhan, yang kami sudah ditebus dan dibeli dengan harga yang sangat mahal. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami sudah sangat dekat dengan kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau akan menggenapi 3 hari raya terakhir. Kami menantikan. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong kami. Roh Kudus berikan kami hikmat marifat. Untuk kami menjalani hidup keseharian kami. Dengan penuh kesalehan, dengan penuh kekudusan dan takut akan Engkau. Dan kami berdoa Bapa untuk jiwa-jiwa yang bisa kami menangkan untuk Engkau. Buat kami ini Tuhan berani melakukan amanat agung. Buat kami ini berani Tuhan untuk berdoa. Mendoakan orang-orang yang belum percaya. Berdoa dalam nama-Mu Yeshua HaMasiah. Sehingga mereka juga diselamatkan. Bapa terima kasih, berkati gereja-Mu di tempat ini. Gereja NCC New Covenant Church. Berkati Ibu Gembala, Pastor Lily. Berkati Tuhan seluruh keluarga, anak cucunya. Biarlah Tuhan gereja-Mu ini menjadi alat di tangan-Mu, menjadi biji mata-Mu seperti Engkau mengasihi bangsa Israel. Berikan hikmat marifat, berikan Tuhan pengetahuan, rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Misteri-misteri yang ada di dalam Alkitab singkapkan, nyatakan Tuhan pewahyuan yang baru kepada Pastor Lily.
Dan kami Tuhan sungguh rindu agar semakin banyak orang Tuhan mengenal kebenaran-Mu melalui tempat ini. Kau pakai gereja ini untuk berdiri, untuk menyatakan kebenaran yang sesuai dengan Alkitab. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan satu persatu. Biarlah Tuhan berkat dari Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub menyertai, memberkati satu persatu. Di dalam nama Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami, Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin.